Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Fattah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sekali lagi melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menerima amal ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Sekaligus semoga ini sebagai tanda Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita pun bisa melangkah kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan sebagaimana di setiap malam Ahad nih, pekan kedua ataupun keempat, kita akan membahas kitab Al-Kabair milik Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i, yang mana kitab Al-Kabair ini berisi dosa-dosa besar yang beliau rangkum, disebutkan, dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membahas salah satu dosa besar, yaitu berkaitan dengan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, dan tidak kita sadari di zaman sekarang fenomena durhaka orang tua itu sangat luar biasa, banyak sekali. Dan ternyata hal yang terjadi saat ini tidak terjadi di era keemasan Islam, di zaman generasi para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in ataupun atba' tabi'in, dan juga ulama-ulama setelahnya. Dan tentunya Imam Adz-Dzahabi memasukkan dosa besar durhaka kepada orang tua karena beliau melihat adanya dalil yang kuat, dalil yang tegas, yang jelas dari Al-Quran, juga dari sunnah Nabi-Nya, dari hadis Rasulullah SAW. Sebagian definisi dari durhaka orang tua disebutkan oleh para ulama. Makna durhaka adalah ketika muncul suatu hal yang menyakiti salah satu dari orang tua, bapak ataupun ibu, dan hal yang menyakiti ini berasal dari anaknya, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Kecuali tentunya para ulama pun memberikan pengecualian, ketika hal yang menyakitkan ini ternyata karena sebab orang tuanya adalah pelaku kesyirikan atau pelaku dosa besar ataupun maksiat. Ketika mereka meminta kepada anaknya melakukan hal yang sama, kesyirikan ataupun maksiat, anaknya menolak, membangkang, maka ini diberikan hukum yang berbeda, bukan termasuk durhaka. Karena tentunya seseorang tidak mungkin melaksanakan maksiat kepada Allah karena tunduk dan patuh kepada ciptaan Allah sendiri, yaitu makhluknya, sekalipun itu orang tuanya. Makanya ada kaidah para ulama mengatakan la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bentuk apapun kepada yang namanya makhluk selama ketaatan ini mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya sebagaimana kita ketahui bahwasanya durhaka ini adalah termasuk dosa besar yang paling besar, dan semua ulama sepakat, ijma, para ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat sama sekali terkait dosa besar ini. Dan tentunya hal ini menjadikan bahwasanya dosa besar durhaka ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Wahai sekalian sahabatku, apakah kalian ingin mengetahui apa itu dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Maka Nabi mengulang sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka para sahabat sebagaimana mereka biasanya di hadapan Rasulullah dengan penuh adab, mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan ilmu tentang itu." Maka Rasulullah menjawab, lanjutkan, al-isyraku billah. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Karena ini kaitannya dengan hak Sang Pencipta yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hak pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian durhaka yang berikutnya ataupun dosa besar berikutnya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, atau salah satunya durhaka kepada orang tua. Kemudian selengkapnya hadis ini pun menjelaskan kondisi Nabi ketika menyampaikan pada sahabat duduk nyender entah di tembok atau tiang seperti ini. Kemudian tiba-tiba ke dosa besar yang ketiga, Nabi merubah posisi duduknya, Nabi tegak. Wa kana muttaqian fajalas, kata para sahabat. Sebelumnya Nabi itu biasanya menyender, tiba-tiba Nabi duduk tegak. Maka Nabi mengatakan dosa besar yang ketiga, ala wa qauluz zur, waspadailah kalian dari ucapan dusta, perkataan dusta. Dan Nabi bahkan mengulang-ulangnya sampai berulang-ulang. Tentunya hal ini isyarat bahwasanya dosa besar perkataan dusta ini sangat berpotensi akan terjadi banyak sekali di tengah umat Islam itu sendiri. Disepelekan, dosa besar dusta ini disepelekan, sementara para sahabat secara umum paham kesyirikan adalah dosa besar, durhaka pun dosa besar. Bahkan para sahabat mengatakan, Nabi terus mengulang-ulang ala wa qauluzur, ala wa qauluzur. Kata para sahabat, kami sampai berharap Rasulullah berhenti dari mengucapkan ucapan tadi, karena saking khawatirnya kami terhadap Rasulullah nanti akan emosi ataupun dan lain sebagainya. Rasulullah seakan-akan tidak menghendaki untuk berhenti dari ucapan ala wa qauluzur, sampai berulang-ulang Rasulullah ulangi ucapan tadi. Termasuk dalam hadis lainnya dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah mengatakan, inna min akbaril kaba'ir an yal'ana rajul walidayhi. Di antara dosa besar yang paling besar adalah ketika seseorang melaknat kedua orang tuanya. Kita lihat di sini ya, bagaimana respon para sahabat. Para sahabat heran, kok ada anak yang melaknat kedua orang tuanya. Zaman saat ini kata ya, kita dapati banyak sekali anak yang berkata dengan suara tinggi dan orang tua membentak orang tuanya, bahkan mengatakan ucapan yang kurang ajar kepada orang tuanya. Tapi di masa para sahabat heran, napa enten anak yang sampai melaknat orang tuanya, mengucapkan kata-kata yang keji ataupun kata-kata yang kasar ya, di hadapan orang tuanya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi. Wahai Rasulullah, bagaimana anak itu bisa melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasulullah menjelaskan, dan ini terkadang banyak dilakukan anak-anak kecil, anak-anak SD ataupun SMP. Prakteknya banyak terjadi ya, yaitu ketika Rasulullah menjelaskan, yasubbur rajul abar rajuli fayasubba abahu wa yasubbu ummahu. Bentuk seseorang melaknat kedua orang tuanya adalah ketika si anak ini mengejek, mencela bapaknya orang lain, bapak temannya. Mungkin nama bapak temannya lucu ataupun nama bapak temannya aneh dan sebagainya, kemudian diejek. Maka si anak yang nama bapaknya diejek balik mengejek orang tua si pelaku tadi yang pertama kali mulai mengejek, atau mencela nama ibunya, kemudian anak yang diejek nama orang tuanya pun membalas dengan ejekan yang serupa. Kemudian Al-Qadhiyat dari mazhab Hambali, Al-Hambali mengatakan, kenapa kok hal ini seperti dosa besar yang paling besar, menjadikannya termasuk dosa besar yang paling besar? Karena kata beliau, karena si anak ini menjadi sebab orang tuanya dicela, dicaci, dihina. Nah, si anak ini diam, tidak mencela temannya, nama bapak temannya ataupun nama bapak ibunya, maka kehormatan orang tuanya pun terjaga. Tapi ketika si anak ejek-ejekan nama orang tua temannya, maka nama orang tuanya pun akan kembali mendapatkan hinaan ataupun ejekan. Dan ini redaksinya sama ya. Tadi Nabi mengatakan akbarul kaba'ir, dosa besar yang paling besar. Di hadis ini pun Nabi sama, inna min akbaril kaba'ir, dosa besar yang paling besar adalah ketika seseorang anak melaknat kedua orang tuanya. Bahkan dalam riwayat lain dari Sahih Muslim, dari salah seorang sahabat Abu Tufail, Amir bin Wathilah, yang mana Amir bin Wathilah waktu itu berada di dekat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Amir bin Wathilah ini mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, apakah ada
Atau apakah pernah Rasulullah menyampaikan wasiat yang sifatnya rahasia kepadamu, yang tidak banyak diketahui orang lain? Maka Ali pun merespon dengan respon marah, faghadiba wa qala, maka Nabi SAW yusirru ilayya syai'an yaktumuhun nas. Ali, kenapa Ali marah? Karena Ali menganggap sahabat ini belum paham, tidak ada yang namanya hal-hal yang Rasulullah rahasiakan dari umatnya. Apapun permasalahan, apapun berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akidah, tentunya Rasulullah akan sampaikan kepada siapapun sahabatnya, termasuk Ali. Maka ini pun sekali lagi menjelaskan kepada kita bahwasanya keyakinan sebagian kelompok menyimpang dari umat Islam yang mengatakan bahwasanya Rasulullah banyak sekali memberikan rahasia-rahasia kepada Ali, tentunya adalah pernyataan yang tertolak, karena Ali sendiri mengatakan, atau bahkan Ali pun marah ketika ada sahabat yang menganggap Ali punya rahasia, wasiat-wasiat rahasia dari Nabi. Bahkan Ali mengatakan tidak pernah Rasulullah itu merahasiakan suatu ucapan sementara orang lain tidak tahu. Tidak pernah Rasulullah merahasiakan ilmu sama sekali. Tapi kata Ali, saya pernah mendapati sebuah hadis yang saya dengar langsung, dan hadis ini mungkin belum didengar sahabat lainnya. Maka Amir bin Wasilah pun berkata kepada Ali, "Mahunna ya Amirul Mukminin?" Napa mawon wasiat Rasulullah kepadamu? Maka Ali mengatakan, la'anallah man la'ana walidayhi. Rasulullah pernah bersabda, Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi ketika seorang mengejek orang tuanya sendiri, seperti tadi misalnya mengejek nama bapak temannya, nama ibu temannya, maka Allah pun melaknat anak ini. Dan laknat tentunya dosa besar. Laknat Allah tentunya dosa besar. Kemudian Allah pun mengatakan, wala'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih karena niatnya bukan karena Allah. Nyembelih untuk pohon keramat, nyembelih untuk tempat yang dikeramatkan dan sebagainya, atau kuburan dikeramatkan, atau nyembelih karena ada peristiwa tertentu yang dikeramatkan, seperti misalnya awal surah dan sebagainya. Demikian juga Allah melaknat wala'anallah man awa muhditsa. Allah pun melaknat orang yang sengaja melindungi pelaku dosa besar, pelaku dosa. Entah itu dosa yang berkaitan dengan urusan muamalah ataupun dosa berkaitan dengan syariat itu sendiri. Wala'anallah man ghayyara ma'al ardh. Dan Allah melaknat orang yang sengaja merubah batas-batas tanah. Dan ini banyak di masyarakat ya, geser patok dan sebagainya. Dan ini semua sudah terjadi zaman kita tentunya. Anak yang melaknat orang tuanya, kemudian seorang yang menyembelih selain Allah, seseorang yang sengaja melindungi pelaku dosa besar atau pelaku dosa secara umum, bahkan tidak menasihatinya dari dosanya. Yang terakhir, Allah melaknat orang yang sengaja merubah batas-batas tanah. Kemudian para ulama mengatakan, di antara bukti bahwasanya durhaka orang tua adalah dosa besar yang paling besar, disebutkan bahwasanya pelaku durhaka kepada orang tua itu pasti mendapatkan ancaman akan ditolak masuk surga, ditolak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi pernah mengatakan, la yadkhul jannah aqun wa la mudminu khamrin wa la mukadzibu biqadar. Kata Nabi, tidak masuk surga seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, dan tidak masuk surga seorang pecandu khamr, termasuk narkoba di dalamnya, wa la mukadzibu biqadar. Dan tidak akan masuk surga seorang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tadi yang disebut oleh para ulama bahwasanya dosa besar ini durhaka orang tua adalah ijma para ulama, maka Qadhiyat mengatakan tidak ada perselisihan satupun di tengah para ulama akan wajibnya kita berbakti orang tua. Berbakti orang tua wajib, sekalipun nanti akan dibahas orang tuanya belum muslim misalnya, atau orang tuanya pelaku dosa besar. Kemudian hukum sebaliknya, durhaka pada orang tua adalah permasalahan yang diharamkan termasuk dosa besar.
Dan sekali lagi zaman sekarang kita melihat banyak sekali dosa-dosa besar yang berasal dari anak karena durhaka kepada orang tuanya. Berapa banyak anak yang ketika diminta orang tuanya, disuruh orang tuanya, tidak langsung berangkat, bahkan mungkin membantah, sampai dipanggil berulang kali baru berangkat. Ini pun termasuk durhaka kata para ulama. Dipanggil satu kali dari boten nyaut, dua kali, tiga kali, sampai diteriaki mungkin ambil nyaut. Atau berapa banyak anak yang di hadapan orang tuanya berani ngangkat suara, teriak-teriak di hadapan orang tuanya, ngamuk-ngamuk di hadapan orang tuanya. Jadi tentunya berkaitan dengan anak-anak yang sudah balik, yang sudah paham hukum-hukum syariat. Kalau anak kecil mungkin masih normal atau mereka mau dan sebagainya. Anak yang masih balita mungkin ataupun usia-usia TK, SD. Demikian juga berapa banyak anak yang malas-malasan ketika diminta oleh bapaknya secara khusus, diminta bantuan oleh bapaknya. Dan biasanya baru nurut mengikuti bapaknya ataupun ibunya setelah cemberut lebih dahulu, bermuka masam dan sebagainya. Dan betapa banyak anak yang boten purun, boten kersa tinggal dengan orang tuanya. Dalam artian orang tuanya minta dia untuk tinggal bersamanya, ternyata si anak menolak. Padahal tentunya ini kata para ulama jauh lebih selamat untuk agamanya, untuk dunianya dan akhiratnya. Dan berapa banyak kita dapati anak-anak yang dengan sebatas isyarat mereka tidak paham. Berbeda dengan zaman dulu ketika orang tua memberikan isyarat langsung paham. Harus anak zaman sekarang harus dengan teguran keras biasanya mereka baru bergerak. Dan berapa banyak anak yang tidak paham dengan pandangan mata orang tuanya. Di peduli misalnya buatan paham, tetap buatan melaksanakan perintah orang tuanya. Dan kita lihat bagaimana contoh berbakti Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh betapa hebatnya seorang anak berbakti pada orang tuanya, betapa luar biasa Nabi Ibrahim berbakti pada bapaknya. Kita lihat Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya, wahai bapak, ayo aku ajak lepas surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bapaknya malah mendoakan anaknya yaitu Ibrahim, semoga engkau masuk neraka. Putranya Nabi Ibrahim minta bapaknya, mengajak bapaknya masuk surga, sementara bapaknya menolak dan mendoakan anaknya agar masuk neraka. Ibrahim meminta bapaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berbuat syirik kepada Allah. Sementara bapaknya sebaliknya, minta Ibrahim kembali kepada agama nenek moyangnya, menyembah berhala, menyembah apa yang bapaknya buat, patung-patung yang bapaknya buat. Bahkan sampai puncaknya bapaknya itu marah karena bolak-balik didakwai Nabi Ibrahim diajak kepada surga, diajak kepada ibadah kepada Allah. Bapaknya marah, bahkan mengancam Nabi Ibrahim. Pada puncaknya Ibrahim mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Awalnya bapaknya wahai Ibrahim, apakah engkau ini membenci Tuhan-Tuhanku, Tuhan bapakmu, Tuhan-Tuhan bapakmu kamu benci? Bapaknya mengatakan, la illam tantahi la arjumannak. Kalau seandainya kamu tidak berhenti terus dakwai saya, yaitu bapaknya, kepada ibadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala, la arjumannak, akan aku rajam kamu, akan aku bunuh kamu, bahasanya seperti itu. Wahjurni maliyya, jadi intinya tinggalkan aku dengan kesyirikanku. Maka Nabi Ibrahim pun dengan penuh akhlak yang luar biasa pamitan kepada bapaknya, salamun alaik, ya wahai bapak, semoga keselamatan atasmu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Nabi Ibrahim, saya terus akan mintakan ampunan kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Tentunya kita lihat bagaimana seorang anak yang diusir dari rumahnya, seorang anak yang menginginkan kebaikan untuk bapaknya, mendapatkan perlakuan seperti itu tetap sabar, bahkan malah membalasnya dengan kebaikan. Meskipun akhirnya Allah pun menegur Nabi Ibrahim dan mengatakan tidak boleh seorang anak memohon ampunan untuk bapaknya ketika bapaknya memang terang-terangan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentunya seperti bagaimana kita melihat keindahan ya, ketika seorang ayah yang teriak di hadapan anaknya, berkata keras ataupun kasar di hadapan anaknya, kemudian sang bapak siap-siap menempeleng anaknya, ternyata sang anak malah mendekat kepada bapaknya, memeluk bapaknya, bahkan mencium bapaknya. Tentunya ini adalah bukan lagi bagaimana kita dapati seorang anak membalas dengan yang setimpal. Seorang anak yang berbakti adalah membalas dengan yang terbaik untuk orang tuanya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim pun mendapatkan balasan anak yang saleh, yaitu Ismail alaihissalam. Anak yang ditinggal dari kecilnya, dari bayi sampai ditinggal yang buatan diurusi. Bahasanya zaman sekarang mungkin fatherless, tidak ada sosok ayah di sini. Tapi ternyata kalau sekali lagi karena keluarga inilah keluarga yang Rabbani, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pertolongan Allah akan bersama mereka. Ternyata Allah jaga Nabi Ismail, bahkan ketika bapaknya kembali menemui Ismail dan tiba-tiba meminta Ismail untuk disembelih, Ismail dengan penuh ketundukan, kepatuhan menerima apa yang diminta oleh bapaknya, tidak membantah sama sekali. Bahkan dengan penuh keyakinan Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapak, kalau memang kamu yakin itu wahyu dari Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ataupun Syi'di mengatakan, fabasyarnahu bi ghulamin halim, ketika Allah mengatakan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang halim, anak yang penuh sabar, anak yang penuh dengan kesantunan, penuh dengan akhlak. Maka tidak diragukan lagi, inilah Nabi Ismail alaihissalam. Maka ini pun sekaligus membantah keyakinan sebagian kelompok ahlul kitab yang mengatakan bahwasanya yang salah disembelih itu Ishak, bukan Ismail. Karena jelas di Al-Quran yang dimaksud dengan anak yang tidak disembelih oleh bapaknya adalah Ismail alaihissalam. Kemudian di awal Imam Az-Zahabi membawakan sebuah ayat yang mana ayat ini beliau jadikan sebagai dalil utama ya, berbakti pada orang tua. Sekaligus di dalamnya pun ada larangan dari durhaka. Durhaka yang paling kecil, durhaka yang paling sederhana, durhaka yang paling sering terjadi mungkin di sekitar kita. Dan yang paling kecil ini pun termasuk dosa besar. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan Allah pun memberikan rincian detail, kondisi detail dari orang tua. Yaitu kapan? Ketika orang tua kita sudah dalam kondisi yang berumur lanjut, sudah sepuh, usia di atas 60 atau usia 70, 80 dan seterusnya. Maka Allah mengatakan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, bapak ibu sampai berumur lanjut di sisimu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan kalau kita lihat ya, bapak ibu ketika sudah usia lanjut, itu mereka dalam posisi yang sangat lemah. Dan biasanya anak ketika atau seseorang ketika berhadapan dengan orang yang lemah cenderung berbuat zalim. Sebagaimana kita pun sebagai suami ataupun ayah di rumah, seringkali ketika di luar rumah kita lebih bisa menahan emosi, tapi ketika di rumah kita emosinya malah menjadi-jadi, karena di hadapan kita mungkin bisa dibilang orang-orang yang lemah, anak-anak kita, istri kita yang secara posisi di bawah kita, dan potensi zalim itu sangat tinggi.
Tapi ternyata Allah di sini langsung menyebut posisi yang paling mungkin seorang anak itu berbuat durhaka ketika orang tua sudah berusia lanjut. Dan bahkan Allah mengatakan, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang lembut. Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah, dan kata Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, di hadapan mereka berdua bersikap tawadhu, ditambah dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Ayat ini pun, penutup ini pun menjelaskan sekali lagi ya, meskipun kita sudah berusaha maksimal berbakti orang tua, ternyata tidak bisa membalas semua jasa kebaikan orang tua kepada kita. Sampai-sampai Allah pun di akhir mengatakan, tetap kamu harus mendoakan mereka, karena yang bisa membalas kebaikan kedua orang tuamu kepadamu yang hanyalah Allah SWT. Sampai kita pun diminta berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang tua kita. Dan bahkan Allah pun di sini mengingatkan ya, sang anak ketika mungkin di posisi sang anak ini di hadapan orang tuanya sudah sangat lemah, maka Allah mengatakan, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Ketika dahulu ya orang tuanya di posisi sang anak, posisi kuat, orang tua kuat, anaknya lemah karena masih kecil, masih balita ataupun masih bayi. Maka ayat ini sebenarnya cukup untuk dijadikan kita sebagai patokan untuk berbakti pada orang tua dan tidak durhaka pada orang tua. Ditambah, kata para ulama, ternyata di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang merintahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Dan juga sunnah-sunnah Nabi. Di antara contohnya, di suatu kesempatan Nabi tiba-tiba naik ke atas mimbar, naik tangga mimbar, kemudian berdiri di hadapan para sahabat. Ini tentunya Nabi sampai ke mimbar ingin menyampaikan suatu hal yang penting, suatu hal yang harus dilaksanakan. Nabi mengatakan, raghima an famri'in, celakalah seseorang. Maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah, orang yang celaka? Nabi mengatakan, rajulun adraka abawaihi au ada ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya sampai usia tua, usia lanjut. Ternyata sang anak yang seharusnya beruntung ya, masih bertemu orang tuanya berumur panjang, ternyata keadaan mereka bertemu orang tua ini tidak menjadikan mereka diberikan kemudahan masuk surga. Ternyata sang anak yang seharusnya bisa dapat pahala dengan berbakti, ternyata malah Allah masukkan dia dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mengatakan, rajulun adraka abawaihi, seorang anak yang mendapati orang tua yang sampai usia lanjut, ternyata hal ini pun tidak menjadikan dia mendapatkan kemudahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terlarang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah menghikayatkan Nabi Isa, Nabi Yahya, maka para nabi ini pun Allah sifati mereka dengan sifat wa barram biwalidati. Nabi Isa ketika masih posisi orang ya, masih posisi bayi yang baru lahir, tiba-tiba ibunya dituduh berzina. Maka karena ibunya sudah mendengar perintah dari malaikat Jibril ya, untuk diam, tidak memberikan jawaban, hanya sebatas menunjuk kepada Nabi Isa. Jadi fa'asyarat ilaihi, Maryam menunjuk kepada putranya Nabi Isa yang masih bayi. Orang Bani Israel pun mengatakan, apakah kamu gila? Kenapa kami diminta untuk berbicara dengan anak yang belum bisa berbicara? Nah, ternyata Allah berikan mukjizat Nabi Isa ya. Nabi Isa pun berbicara. Di antara yang beliau sampaikan, wa barram biwalidati, aku ini adalah anak yang berbakti pada ibu. Sekaligus ini pun menunjukkan bahwasanya ibunya pun orang yang wanita yang salihah, sampai anaknya pun berbakti kepada ibunya. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel yang mana mereka mengatakan Maryam sebagai bezina. Lengkapnya Allah mengatakan, qala inni Abdullah atani alkitab. Kata Nabi Isa kepada orang Bani Israel, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Allah berikan kepadaku alkitab, dengan padaku wahyu syariat, dan aku adalah seorang nabi, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku nanti sebagai seorang nabi.
Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakat. Dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Dan Allah wasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat, membayarkan zakat madumtu hayya, selama aku masih hidup. Dan ini pun ucapan Nabi Isa membantah keyakinan sebagian kelompok sufi yang mengatakan salat itu tidak wajib ketika sudah mencapai derajat hakikat misalnya. Karena Nabi Isa mawon menyampaikan, saya mendapatkan wasiat untuk sholat selama aku masih hidup. Tidak ada yang namanya libur sholat. Madum tuhayya wa barram bi walidati, dan aku pun diminta untuk berbakti kepada orang tuaku, kepada ibu Umar, kepada ibuku yaitu Maryam alaihissalam. Demikian juga dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya mengatakan, ataupun Allah mensifati Nabi Yahya wa barram bi walidayhi. Allah jadikan Nabi Yahya seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Zakaria dan juga istrinya. Walam yakun jabbaran asiyya, dan Nabi Yahya bukanlah termasuk hamba Allah yang sombong ataupun berbuat membangkang maksiat dan lain sebagainya. Firman Allah tadi, wa qadha rabbuka, Allah telah memerintahkan, mewajibkan kepada kita. Ini adalah perintah syariat yang harus kita laksanakan. Termasuk ketika Allah mengharamkan kepada kita berbuat syirik kepada Allah, tentunya berbakti pun hukumnya sama wajibnya. Maka tadi ucapan Allah wa qur rabbilhamhuma, ketika Allah memerintahkan kita untuk mendoakan orang tua, perintah Allah kepada sang anak untuk mendoakan orang tuanya dengan mengharapkan rahmat untuk mereka berdua, meskipun mereka sudah berbakti pada orang tuanya, sudah berbuat baik semaksimal mungkin pada orang tuanya. Ini isyarat bahwasannya seberapapun kebaikan sang anak kepada orang tuanya, sampai sebagian kalau salah seorang tabi'in di suatu kesempatan seorang tabi'in haji bersama ibunya digendong. Selesai haji, selesai semua ibadah rangkaian haji selesai, termasuk tawaf dia tanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, wahai Ibnu Umar, apakah perjuanganku menggendong ibu ini untuk laksanaan ibadah haji bisa membalas semua kebaikan ibuku? Maka Ibnu Umar mengatakan tidak, bahkan itu tidak membayar atau melunasi dan satu nafas ibumu ketika melahirkanmu. Ketika ibumu melakukan merasa jerih payah, merasakan beratnya nafas ketika melahirkanmu. Gendong sekian hari untuk haji, safar yang jauh tidak bisa membalas satu tiupan atau satu hirupan nafas ketika sang ibu melahirkan anaknya. Oleh karenanya pantas ketika Allah pun merintahkan kita untuk terus mendoakan orang tua kita. Dan sekali lagi, yang bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita hanyalah Allah semata. Kita sebagai anak tidak akan pernah mampu. Bahkan tadi ulama sampaikan, ini tidak hanya sebatas pada orang tua yang muslim ataupun orang tua yang saleh, termasuk orang tua yang kafir, orang tua yang mungkin pelaku dosa besar mabuk-mabukan atau berbuat dosa besar lainnya, kesyirikan tentunya. Ini pun tetap kita diminta untuk taat. Sekali lagi, ketaatannya selama kita tidak diminta untuk berbuat syirik ataupun berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi. Ketika kedua orang tuamu tetap ngotot memintamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah apa? Fala tuti'huma. Di sini kata Allah, jangan pernah taati kedua orang tuamu. Ampun nurut. Ini durhaka yang boleh. Dari sisi hukum akal kita ini perbuatan membantah, membangkang, termasuk durhaka sebenarnya. Tapi karena yang
Di sini ada hak yang lebih besar, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kedua orang tua kita, menciptakan kita. Tentunya perintah orang tua kita untuk kita berbuat syirik kepada mereka, kita boleh meninggalkannya, tidak mentaatinya. Tapi tetap Allah berpesan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap jaga hubungan baik dengan orang tua, pergauli mereka dengan sebaik-baiknya sampai di dunia. Termasuk mendoakan orang tuanya, ketika orang tuanya masih berbuat maksiat, berbuat dosa besar, minta kepada Allah untuk diampuni orang tuanya, diberikan rahmat. Maka di sini sekali lagi Imam Adz-Dzahabi menjelaskan pada ayat ini Allah merintahkan kita untuk berbakti pada orang tua semaksimal mungkin, dan pendalilannya dari beberapa sisi. Ada beberapa bukti dari Al-Quran. Yang pertama firman Allah ihsanan, dalam bahasa nahwu itu adalah maf'ul mutlaq yang artinya adalah wa ahsinu bil walidaini ihsana. Maknanya berbaktilah kepada orang tuamu dengan sebenar-benarnya bakti. Fungsi maf'ul mutlaq kata-kata ihsana ini sebagai penegasan, penekanan. Wajib, berbakti itu wajib, tidak bisa ditawar sama sekali. Sehingga maknanya bukan sekedar berbakti saja, akan tetapi berbakti dengan semaksimal mungkin. Dan orang yang berbakti pada orang tuanya akan diberikan kemudahan dunia akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian sisi berikutnya yang menjadikan ayat ini adalah bukti bahwasanya berbakti adalah kewajiban yang wajib. Ketika Allah mengatakan ihsana itu nakirah. Nakirah niku mboten menggunakan alif lam. Jadi ihsana, yang mana di sini kata para ulama itu fungsinya untuk at-ta'zim, pengagungan. Maksudnya Allah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik terhadap orang tua bukan dengan sembarang kebaikan, akan tetapi dengan seluruh kebaikan yang terbaik, kebaikan yang paling agung, paling besar. Hal ini sekali lagi karena kedua orang tua kita telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan tertinggi. Maka sang anak pun hendaknya membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang terbaik juga. Kemudian pendalilan berikutnya ataupun sisi berikutnya yang ketiga, pada ayat ini Allah menyebutkan secara khusus kondisi orang tua ketika dalam kondisi jomblo, kondisi usia lanjut. Dan tentunya orang tua yang sudah berusia lanjut lebih butuh kita berbakti kepadanya. Dan orang tua pun lebih butuh perhatian kita ketika dalam usia lanjut. Berbeda ketika orang tua masih dalam kondisi kuat. Dan kalau kondisi yang lanjut mau kita disuruh berbakti, tentunya kita pun diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dalam setiap waktu. Tapi sekali lagi, perintah khusus ini Allah sebutkan karena kondisi orang tua kita sudah sangat berusia lanjut, maka kebutuhan mereka terhadap bakti sang anak tidak seperti ketika orang tua masih muda atau berkuat. Terlebih lagi misalnya orang tua kondisinya secara ekonomi terpuruk, misalnya krisis, mereka terpuruk yang fakir. Dan berapa banyak orang tua yang kondisinya fakir atau miskin, ternyata anaknya betul peduli, tidak perhatian sama sekali, dibiarkan anaknya merantau di luar kota, sementara ibunya mungkin tinggal di kampung piambaan ataupun bapaknya piambaan, atau dua-duanya di rumah, tapi hidupnya ya seala kadarnya. Di gunung itu sebagian disebutkan ada simbah-simbah yang mereka simbah-simbah ini hanya bisa makan mungkin tanaman yang di sekitar rumahnya, tidak punya uang sama sekali. Ini tentunya bagaimana kita dapat zaman sekarang banyak sekali bentuk durhaka pada orang tua. Dan ucapan Allah di ayat tadi, imma yablughanna indaka, kata-kata indaka kata para ulama, indaka artinya di sisimu, menunjukkan kondisi khusus, yaitu ketika orang tua sudah tua, tidak bisa mengurusi diri sendiri, sudah lemah sekali, melampah mohon kadang berat, dan hanya anaknya yang bisa mengayominya, sehingga mereka tinggal bersama sang
bersama orang tua ya, di rumah anaknya, atau sebaliknya, anak tinggal bersama orang tuanya di rumah orang tuanya. Dan tentunya kondisi seperti ini menuntut sang anak untuk lebih bersabar. Dan terlebih lagi ya, orang tua ketika sudah usia lanjut itu kembali kepada seperti usia anak-anak, sifatnya kanak-kanakan, gampang tersinggung, pikun, pelupa, dan bahkan kadang sering buang air ya, sembarangan dan sebagainya. Dan yang seperti ini ketika anak bisa berbakti, ini berbakti yang benar. Bahkan disebutkan dalam sebuah penjelasan para ulama, ketika sang anak melihat ibunya ataupun bapaknya dalam kondisi yang mungkin sudah sepuh ya, kemudian tiba-tiba sang anak terpaksa harus istinja orang tuanya, mencepoki orang tuanya, dan merasa jijik atau mengatakan ih dan lain sebagainya, ini termasuk durhaka. Nah dulu ketika kita masih balita, masih bayi ya, orang tua kita tidak merasa jijik terhadap kondisi kita yang mungkin ngompol teng pundi-pundi ataupun BAB teng pundi-pundi. Dan ini pun Allah dengan penuh rahmat ya, mengingatkan kita. Nanti ketika usia lanjut, orang tua usia lanjut itu benar-benar butuh kesabaran. Dan tentunya lebih berat lagi ketika kondisi orang tua kita yang sudah selemah itu ya, ternyata berlangsung lama. Dan biasanya anak kesabarannya semakin menipis. Nek kudu ngladeni orang tua yang kondisinya sudah lanjut nggih, sering ngomel dan sebagainya, sering nyeneni. Dan yang seperti ini akan sangat besar potensinya sang anak berbuat durhaka. Makanya Allah menyebutkan durhaka yang paling kecil yaitu ucapan ah. Sekaligus ayat ini pun memberi isyarat agar seorang selalu berusaha dekat dengan orang tuanya. Baik mungkin tinggal serumah ataupun tinggal di tempat yang tidak terlalu jauh, masih mungkin untuk silaturahmi. Dan biasanya yang tinggal bersama orang tuanya atau tinggal dekat orang tuanya lebih sering mendapatkan apa? Mendapatkan luapan amarah dari orang tuanya. Sering diseneni istilahnya kabarnya. Yang lebih dekat yang lebih sering seneni. Tapi tentunya ini adalah potensi pahala. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan pintu surga kita. Dan firman Allah berikutnya di dalam ayat tadi yang menjelaskan bahwasanya berbakti adalah pada orang tua itu benar-benar harus kita wujudkan, adalah firman Allah, fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada orang tua kalian perkataan ah. Allah melarang di sini mengucapkan ah, dan kata tersebut dalam bahasa Arab kata uff di sini adalah ucapan bantahan yang paling ringan, paling halus, paling sopan. Dan ucapan ini biasanya bersumber dari jengkel. Bahkan para ulama tafsir mengatakan kalau ada kalimat ataupun kata yang lebih halus dari kata-kata uff, maka Allah akan sebutkan. Sebagian ulama mencontohkan jika seorang anak melihat kedua orang tuanya buang air besar, buang air kecil di celana, atau ketika sang anak membersihkan kemaluan orang tuanya, maka janganlah dia mengucapkan kata uff atau menunjukkan ungkapan rasa jijik. Jangan sampai terlihat dia merasa jijik. Jika ucapan uff saja dilarang, apalagi ucapannya lebih parah. Apalagi ucapannya menyakiti orang tuanya, seperti sampai memukul, atau sebagian yang pernah kita dengar ya mungkin wis tua merepoti anaknya bisa seperti itu. Ini pun ucapan durhaka sebenarnya. Dan kemudian Allah mengatakan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Bahkan Allah mengatakan sekalipun orang tuanya itu pelaku maksiat ya, mungkin minum minuman keras
orang tuanya mau melakukan hal tersebut, maka sang anak pun tidak sepantasnya membentak orang tuanya. Tetap harus dengan apa? Wa qul lahum qawlan karima. Dan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang santun, yang lembut. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita pun dilarang mengangkat suara atau membentak orang tua kita meskipun kita mendapati mereka dalam kesalahan atau melakukan maksiat. Bahkan sebagian ulama menjelaskan pandangan kita memandang orang tua sinis dengan pandangan sinis, ya, termasuk hal yang durhaka juga. Karena setiap pandangan kita yang menyakiti orang tua kita itu pun termasuk perbuatan durhaka. Perbedaan kenapa Allah menyebutkan kata-kata uf dan juga bentaan, ya. Maka ulama menjelaskan larangan mengucapkan uf ataupun ini terkait larangan untuk menampakkan kejengkelan. Jadi sejengkel napa mawon kita kepada orang tua, sebisa mungkin tetap sabar, meskipun sedikit. Adapun larangan membentak ini terkait dengan larangan menunjukkan penyelisihan pada orang tua sebisa mungkin. Terkadang yang terdebat, ya, kita tiba-tiba membantah atau membentak mereka. Jadi kalau yang pertama itu adalah sifatnya mungkin komunikasi satu arah, yang kedua ini ada komunikasi dua arah, dan kita kurang serap dengan orang tua kita, tiba-tiba kita membentak mereka, dan ini pun termasuk yang terlarang. Nah, mungkin kita cukupkan di sini. Insya Allah kita lanjut di kesempatan berikutnya masih dengan durhaka kepada orang tua, ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ampunan kepada orang tua kita. Berpikir liwali walidayya warahmatullahi kama rabbayani shaghira, dan semoga kita pun semakin paham bahwasanya semakin lanjut orang tua kita itu semakin butuh perhatian dari kita. Tidak hanya sebatas mudik tiap tahun, terutama yang merantau, ya. Maka tentunya harapannya bisa lebih sering mengunjungi orang tua, memperhatikan kondisi mereka di rumah, sudah tercukupi makan minumnya derek dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kita cukupkan di sini, kita akhiri mawon dengan doa akhir majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.